Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut ini highlight standar audit intern pemerintah untuk standar kinerja. Dan seperti dalam video sebelumnya, setelah highlight materinya, nanti kita akan tutup dengan latihan soalnya. Baiklah, selamat menyimak tayangan berikut ini. Berikut ini mengenai pengelolaan pengawasan intern. Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan pengawasan intern secara efektif untuk memastikan pengawasan intern memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya, pengawasan intern dikelola secara efektif ketika pertama, mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tercantum dalam piagam pengawasan intern. Kedua, sesuai dengan standar. Ketiga, seluruh individu mematuhi kode etik dan standar. Dan terakhir, mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pengawasan intern akan memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan apabila pertama, mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko organisasi. Kedua, memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Serta secara objektif memberikan assurance. Berikutnya, sifat dasar pengawasan intern. Pengawasan intern harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Selanjutnya, kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Memadai dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, auditor harus memastikan apakah pimpinan KLD, pimpinan unit organisasi, atau pimpinan unit kerja telah menetapkan kriteria yang memadai terkait pencapaian tujuan dan sasaran. Apabila kriteria penilaian tersebut memadai, auditor harus menggunakan kriteria tersebut dalam penugasannya. Namun apabila tidak memadai, auditor harus mengembangkan kriteria lain bersama pimpinan KLD, pimpinan unit organisasi, atau pimpinan unit kerja. Berikutnya mengenai etika organisasi dan tata kelola teknologi informasi. Pengawasan intern harus mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas kegiatan, program, dan tujuan yang berkaitan dengan etika organisasi. Kemudian, pengawasan intern harus menilai apakah tata kelola teknologi informasi mendukung strategi dan tujuan organisasi. Berikutnya mengenai pemahaman proses manajemen risiko dan potensi terjadinya fraud. Hasil berbagai penugasan pengawasan intern apabila dilihat secara bersamaan akan memberikan pemahaman proses manajemen risiko organisasi dan efektivitasnya. Kemudian, pengawasan intern harus mengevaluasi potensi terjadinya fraud dan bagaimana organisasi mengelola risiko fraud tersebut. Berikutnya, pengendalian intern. Pengawasan intern harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Kemudian, auditor harus memanfaatkan pengetahuan tentang pengendalian intern yang diperoleh dari penugasan konsultansi dalam mengevaluasi proses pengendalian intern organisasi. Berikutnya mengenai penggunaan pihak di luar organisasi. Ketika merencanakan penugasan menggunakan pihak di luar organisasi,
auditor harus membuat kesepakatan tertulis tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing pihak, dan harapan lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil penugasan dan akses dokumen penugasan. Berikutnya, kredibilitas dan nilai pengawasan intern. Kredibilitas dan nilai pengawasan intern akan meningkat apabila auditor bersikap proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan. Selanjutnya, mari kita lihat latihan soalnya ya. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.